Diselamatkan Khodam Macan Putih dari serangan arwah korban santet di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, melanjutkan cerita dari Pak Yasin. Nah, jika Anda ini tidak paham, berarti Anda ini belum menonton video sebelumnya. Nah, jadi silakan Anda bisa tonton terlebih dahulu untuk video sebelumnya, agar nanti bisa nyambung. Nah, di video sebelumnya baru sampai penjelasan dari Mas Tony. Kenapa anak dari Pak Yasin dan kedua temannya ini mengalami mimpi yang sama, yaitu dihajar oleh dua orang pria. Bahkan efek dari mimpi itu seperti nyata, terbukti dengan luka lebam, membiru di beberapa bagian tubuh anak dari Pak Yasin ini dan kedua temannya tersebut. Nah, dari keterangan Mas Tony, kedua pria yang menghajar di mimpi tersebut adalah penghuni gaib di bengkel tersebut. Nah, konon kedua pria tersebut adalah arwah korban santet yang meninggal di bengkel. Nah, dari cerita Mas Tony dulu, bengkel tersebut itu terlibat konflik, melibatkan saling serang, santet, sampai jatuh korban jiwa kedua pria tersebut. Nah, konon arwahnya ini penghuni bengkel tersebut. Alasan kenapa mendatangi mimpi ketiga siswa yang magang tersebut, kemungkinan karena ketiganya ini melakukan hal tercela di tempat tersebut, yakni mabuk-mabukan. Nah, hal yang serupa juga pernah terjadi dua kali. Yang pertama ini dialami oleh satu orang karyawan, untuk alasannya karena karyawan bengkel ini tuh berbuat mesum dengan wanita di salah satu kamar mes di bengkel tersebut. Nah, untuk kejadian yang kedua ini dialami oleh dua orang sekaligus. Nah, di mana dua orang karyawan ini berbuat tercela, yakni mencuri spare part dari toko yang letaknya itu samping bengkel tersebut. Nah, toko ini sama pemiliknya dengan bengkel, hanya saja memang beda bangunan saja, tapi masih menempel kedua bangunannya. Nah, atas kejadian ini, ketiga siswa tersebut tidak berani mabuk-mabukan lagi di tempat bengkel. Dan beberapa hari kemudian, anak dari Pak Yasin ini bercerita kasus tersebut kepada Pak Yasin. Nah, karena Pak Yasin ini sangat tertarik dengan spiritual, maka beliau ini ingin mencari tahu, beliau ini penasaran apakah memang dua sosok di mimpi tersebut adalah arwah dari korban santet dan macan yang mendampingi anaknya ini apa? Kenapa kok hanya anaknya sendiri yang didampingi oleh macan tersebut? Kenapa kedua temannya ini tidak didampingi? Nah, singkat cerita, beliau ini mendatangi salah satu temannya yang dipercaya tahu akan hal-hal gaib atau hal-hal mistik. Dari keterangan temannya membenarkan bahwa kedua sosok tersebut adalah arwah korban santet.
untuk sosok yang mendampingi anaknya ini adalah Khodam Macan Putih, warisan kakeknya, alias ayah dari Pak Yasin. Ayah dari Pak Yasin ini seorang spiritualis atau seorang paranormal. Ya mungkin karena hal ini Pak Yasin itu suka dengan hal-hal gaib atau hal-hal mistik. Nah karena hal inilah Pak Yasin itu ingin memiliki Khodam Macan Putih dan berniat untuk memaharnya kepada saya. Nah, sewaktu akan memaharkannya, inilah beliau itu cerita panjang lebar sesuai dengan apa yang saya ceritakan di video sebelumnya. Nah, untuk kasus anak dari Pak Yasin ini masih saya luruskan lagi. Setelah saya lihat dari mata saya sendiri, tentunya dengan mata batin, untuk kedua sosok yang datang di mimpi anak Pak Yasin dan kedua temannya ini bukanlah arwah. Dan saya curigai sosok tersebut adalah jin atau sosok makhluk halus, ya, pendamping kedua korban santet yang meninggal di tempat tersebut. Yang pada akhirnya kedua sosok tersebut itu menjadi penghuni bengkel atau tempat usaha bengkel tersebut. Nah, sedangkan untuk sosok macan besar yang mendampingi anak Pak Yasin di mimpi tersebut, saya sepakat dengan teman Pak Yasin bahwa macan tersebut adalah memang khodam warisan dari kakeknya atau dari ayah dari Pak Yasin, yang memang secara gaib itu mendampingi anak dari Pak Yasin. Nah, untuk Pak Yasin sendiri saya berpesan ya, untuk tidak cerita untuk masalah anaknya yang didampingi oleh khodam. Sampai anaknya ini sudah berusia di atas 20 tahun. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat lah untuk Anda semuanya. Nah, jika Anda ingin memahar mustika Khodam Macan Putih, ya, seperti Pak Yasin, bisa menghubungi nomor staf saya yang sudah saya sertakan untuk nomornya ya, di deskripsi video ini. Monggo. Dan terakhir, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda semuanya. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina